Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini diberi kelancaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Untuk minggu ke-7 ini yang memateri adalah Pak Rega. Untuk judulnya apa Pak Rega tadi? Judulnya adalah memahami kontrol plus PMT baik pengantar pada GI Kemayoran. Ini adalah TS-ku, TS pas OJT dulu. Insya Allah masih relevan, terutama operator. Jos. Oke. Semangat Mas Rega. Ya, sebelumnya jangan lupa untuk Semangat, subscribe, semangat. like, dan komen. Untuk knowledge-nya silakan untuk dimulaikan Pak Rega. Dimulai. Udah selesai nih, terima kasih. Udah ini belum? Sama-sama. Dimulai ya. Belum siap. Oh ya udah. Cak awakmu ning ndi, Cak? Hah? Itu Ya, kontak sabar. entah. Wah, wes cangcel. Kalau wajar jalan Mbak. Jos. Roy lah apa melu-melu Roy? Wah, pesertane akeh. Saya mau ikut pun bukan urusan Anda. Ya, siap Pak. Ya, siap. Cak, bola pingpong, Cak. Oh iya, berat. Ini ada yang gabung nih, Mas Nyoman dan Mas Roy. Mas Nyoman, buset banyak banget ini cakutannya ini. Mohon untuk yang lain disimak dulu. Halo, Pak Cak. Rega mau Ayo, menyampaikan Rega, materinya. Udah siap nih? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kelancaran dalam bekerja. Amin. 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 Jadi hari ini saya akan menjelaskan Ya Rabbal alamin. tentang materi TS saya yang dulu UJT, yaitu memahami kontrol plus PMT baik pengantar pada GI Kemayoran. Pengertian. PMT adalah alat yang terpasang di gardu induk yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus beban atau arus gangguan. Pada waktu menghubungkan atau memutus arus beban akan terjadi tegangan recovery, yaitu suatu fenomena tegangan lebih dan busur api yang diisolasi menggunakan gas SF6. Jelas ya suaranya ya? Jelas. Ini kok Jelas. Jelas sekali. untuk latar belakang. Gak jelas, Dulu gede, Mas. patah-patah, gak jelas. Tolong disimak dulu. Sinyalmu yang jelek, Cak. Cak sinyalmu, Cak. Mending nih Untuk latar periode belakang, aja. yang pertama pemahaman cara pengoperasian peralatan gardu induk itu sangat penting. Perbedaan cara pengoperasian dari masing-masing tipe atau merek peralatan tersebut mampu diantisipasi. Jadi di GI Kemayoran kemarin untuk panel kontrolnya itu beda-beda setiap bay. Jadi untuk perbedaan merek tersebut beda juga cara pengoperasiannya. Untuk permasalahannya ya itu adalah rusaknya kontaktor yang berhubungan dengan rangkaian. Itu nggak ada, Bos. Permasalahannya rusaknya kontaktor yang berhubungan dengan rangkaian plus PMT dikarenakan faktor usia peralatan. Yang kedua, perlunya penggantian kontaktor yang rusak agar tidak menghambat proses pemasukan PMT. Persoalan, seorang HRD harus lebih memahami tentang rangkaian plus PMT
seorang Harzagi harus bisa mengantisipasi jika terjadi masalah dalam pemasukan PMT. Pengertian kontaktor. Kontaktor adalah alat elektrikal yang bekerja dengan induksi elektromagnetik pada sebuah kumparan tembaga atau koil yang dialiri tenaga listrik sehingga menimbulkan medan magnet yang menyebabkan kontak bantu NO atau normally open akan tertutup dan kontak bantu NC atau normally close akan terbuka. Ini adalah contoh kontaktor DC yang saya ambil dari Google. Lanjut. Macam pengoperasian PMT, yang pertama adalah supervisory. Supervisory adalah pengoperasian PMT yang dilakukan oleh JCC atau APB atau master. Untuk melakukan supervisory ini, yang perlu diperhatikan adalah switch local remote pada panel kontrol posisi supervisory dan pilihan pada HMI posisi supervisory juga. Yang kedua HMI. HMI adalah pengoperasian PMT yang dilakukan dari layar HMI. Kalau di Priok ini yang udah ada HMI-nya timur dan Gistet. Kalau Gis Barat mau melihat atau mau belajar silahkan kemari atau ke timur. Gis Barat ada. Wah, Masih nggak songong. kelihatan. Gis Barat ada. Wah, songong pemateri. Sorry. Untuk Layarnya BCU, layar kalau tancap, ya. BCU ini punya panel sendiri. Untuk pengoperasian BCU juga sama. Tinggal pencet-pencet seperti HMI. Yang keempat, remote closing. Remote closing ini pengoperasian PMT yang dilakukan dari lokal panel atau LCC. Yang kelima, local closing. Local closing ini pengoperasian PMT yang dilakukan ketika pengujian tahanan kontak atau Bechdel analyzer. Ya. Lanjut. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengoperasian local closing dan remote closing. Untuk yang pertama, local closing. Jadi di local closing ini ada beberapa syarat untuk mengeksekusi local closing. Jadi local closing ini tadi hanya untuk pengujian Bechdel analyzer dan tahanan kontak ya. Jadi syarat yang pertama itu adalah mengerjakan kontaktor-kontaktor ini, anak kontak ini. Yang mana kontaktor pertama ini adalah K1891 ini akan bekerja saat P21 atau pemisah rel 1 posisi open. Jadi limit switch pada DS akan bekerja dan mengerjakan kontaktor ini. Yang kedua adalah kontaktor K1893. Kontaktor K1893 akan bekerja saat P22 atau pemisah rel 2 posisi open juga. Jadi kontak 14 dan 13 akan bekerja saat pemisah rel 2 keluar atau terbuka. Syarat yang ketiga adalah K8891 ini adalah P28 line atau pemisah line. Jadi K8891 ini akan bekerja saat pemisah line posisi open. Syarat yang keempat adalah ini box panel PMT yang mana ini adalah switch local remote diposisikan lokal untuk mengeksekusi local remote baru kita on. On ini adalah S9 ini. Ada yang perlu ditanyakan? Halo. Suara kok ada nggak? Ada. Ada Mas Rega. Lanjut ya, sorry ya. Silakan Cahyo dipandu. Yang kedua, remote closing. Remote closing juga sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan remote closing ini. Yang pertama adalah K8892, ini adalah kontaktor pemisah LAN juga. Pemisah LAN
posisi close. Jadi kontaktor K8892 akan bekerja saat pemisah LAN posisi close. Yang kedua, karena ini di paralel, jadi salah satu yang akan masuk ini adalah kontaktor pemisah. Jadi salah satu tadi adalah pemisah rel. Ini saya ambil pemisah rel 2 atau V22. Jadi kontaktor K1894 akan bekerja saat V22 atau pemisah rel 2 posisi close. Ini ya, ini adalah pemisah rel 1 dan rel 2. Yang ketiga berarti ini adalah KVT1 itu bus close permissive. Jadi kontaktor ini bekerja saat busbar tidak mendapatkan tegangan atau posisi bus. Lanjut, KVD1. Kontaktor ini akan bekerja saat MCB PT di MK pada saling kios di BI tersebut posisi on. Ya, yang selanjutnya adalah kontaktor KVB. Ini adalah synchro circuit. Jadi di lokal panel itu ada switch ini ya, synchro ya, off red atau on kalau di Kemayoran. Jadi kalau posisi off red atau on, sinkronnya bekerja, maka kontaktor KVB ini akan bekerja dan menggerakkan kontak 1314. Selanjutnya 186B, ini posisi NC, berarti harusnya tidak boleh bekerja. Yaitu adalah ini 186B ini adalah busbar protection. Jadi untuk mengeksekusi PMT secara remote closing, syaratnya adalah busbar tidak boleh bekerja atau tidak ada indikasi-indikasi anomali. Terus selanjutnya K1TS1 dan K1TS2 ini adalah rangkaian trip atau TCS. Jadi nggak boleh bekerja juga, harus di reset baru bisa memenuhi syarat untuk remote closing. Berarti selanjutnya ini switch PMT di lokal panel. Ini adalah switch lokal, switch off red dan on. Jadi kalau posisi on itu 3. Kalau posisi on itu jalurnya yang ini, jadi dia lewat relay sinkro. Ini adalah relay sinkro. Baru ke sini. Kalau di off red dia langsung nge-bypass, nggak lewat sinkro. Terus ini adalah supervisory dan remote, kita posisikan remote. Dan di switch PMT ini sudah siap untuk dieksekusi PMT-nya. Untuk kesimpulannya adalah seorang HRD harus lebih memahami prinsip rangkaian close PMT sehingga dapat memahami kendala yang dihadapi serta mencari solusi dari kendala tersebut. Yang kedua, dengan melakukan pengecekan kontaktor-kontaktor pada panel kontrol dapat mengantisipasi terganggunya rangkaian close PMT yang berakibat lamanya proses closing PMT. Hal tersebut akan menjadi masalah karena akan berakibat pada pemadaman yang terlalu lama. Tindakan yang disarankan, pengecekan kontaktor pada panel kontrol dapat dilakukan saat bayi padam dengan cara dialiri arus juga, koilnya A1 A2. Kalau enggak kayak ini tadi, nah biasanya ininya sih sering macet kalau di Kemayoran. Jadi ini ditekan tapi jangan terlalu menekan, biar ketahuan macet enggak gitu loh. Tapi belum tentu juga sih kalau ininya enggak macet tapi kontaknya bagus. Yang pasti ya dikasih arus tadi di tangan A1 A2.
Jika menemukan kontaktor yang rusak, langsung dilaporkan SPVGI agar dibuatkan laporan kerusakan atau tidak lanjut. Terima kasih. Bagaimana, Silakan teman-teman? untuk kalau Bapak barangkali ada pertanyaan untuk materi kali ini. Alhamdulillah nggak ada yang tanya, berarti langsung gue sama gimana nih? Sabar dong, ada. Sreka. Yuk, Mbak. Numpang tanya. Gimana, Mbak? Tadi ada apa? Local closing ya? Iya, local closing. Kalau local closing ini maksudnya dari panel langsung ya? Panel lokal PMT. Iya, PMT, Mbak. Izin bertanya Mas Rega. Oke, lanjut. Tadi Mbak Ahmad gimana nih? Mbak? Ya. Ini langsung dari panel lokal ya? PMT-nya. Iya, Mbak. Iya, PMT. Yang Kalau ini dari sini sistem untuk interlocknya masih berlaku ya? masih, Mbak. Masih ya? Iya. Dia mekanik juga kan ada lane juga nih. Lane kalau lane masuk tanah kan masuk. Oke. Ya. Siap. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Silakan tadi Pak Rosi. Tanya ada yang mau ditanyakan. Gimana, Cak? Tak jawab sebisaku, Cak. Kalau nggak bisa, tolong ditambahi teman-teman atau yang lebih tahu. Mana tadi Cak Rozi? Katanya mau nanya. Mas Ayo, gimana Mas Ayo? Silakan teman-teman kalau ada yang mau diskusi, Izin bertanya. bertanya. Oh iya. Tadi kurang jelas ya buat untuk syarat-syarat ketika mau close atau open dari PMT itu apa aja tadi ya? Lupa ya. Oh, ini lokal ya? Lokal apa remote, Mas? Boleh dijelasin balik lokal dan remote. So, untuk lokal closing, Mas Pero, nanti pikal saya aja deh. Ya, gimana? Bukan pembahasan. Mas Rahmat open cam dong. Open cam dulu yang bertanya, silakan. Biar kelihatan gantengnya. Iya. Udah kan? Oke. Untuk Gitu dong. Untuk lokal closing yang pertama itu adalah ini tadi pemisah rel. Aku juga lupa kan. Pemisah rel 1 harus posisi open. Yang kedua juga pemisah rel 2 posisi open. Yang ketiga adalah pemisah lane harus posisi open. Yang keempat ini adalah switch lokal remote atau PMT. Kalau di Kemayoran sendiri gambarnya kayak gini. Nah ini lokal remote. Jadi diposisikan lokal ke sana, ke sini nih, 0 nih.
baru siap untuk dieksekusi lokal close-nya. Kalau kontaktornya baik-baik saja ya. Gitu. Oh, mani. Gimana? Iya, lanjut. Kalau untuk opennya, tadi open pokok. Ya open. Close ya. Tadi Ini close tadi semua, Mas. closing. Remote closing sama Mas, cuman ini 1892 ini adalah pemisah line. Pemisah line harus masuk, baru anak kontak ini bekerja, kontaktor ini bekerja dan mengerjakan kontak MO yang ini. Yang kedua ini adalah salah satu, ini Q21 sama Q22 atau pemisah L1, pemisah L2. Ini juga salah satu. Yang ketiga ini KVT1 ini adalah close permissive date bus. Jadi kalau busbar sudah membaca tegangan, dia akan bekerja. Kalau KVD1 ini tadi, MCP PT di MK harus posisi on. Yang selanjutnya KVB, synchro circuit. Jadi kalau switch pada mana di panel kontrol kan ada tuh switch synchro. Kalau on dia akan bekerja atau override atau bypass tadi. Yang selanjutnya ini adalah relay, busbar protection dan TCS. Dia harus nggak boleh bekerja atau di reset sebelum. Ada lagi teman-teman? Izin Mas Rega bertanya. Iya, Kang Sony silakan. Misalkan kalau dalam satu keadaan posisi remote tidak bisa dimanuver, posisi lokal tidak bisa dimanuver, hal pertama yang harus kita lakuin itu apa ya? Untuk bisa menganalisis kenapanya itu. Kalau menurut saya tetap ngecek satu-satu Mas. Jadi tegangannya itu udah sampai mana. Jadi di sini kan harus sedia plus sama minus ya di bawah ya. Plus sama minusnya kan ada di bawah sini. Jadi kalau syaratnya ini sudah ada yang kurang satu, pasti bisa diusut. Jadi untuk jumper kayak gitu sebenarnya tidak dianjurkan, tetapi masih banyak dilakukan. Soalnya nggak tahu anomalinya yang mana gitu. Jadi menurut saya tetap harus ngusut satu-satu, tegangannya sudah sampai mana, plus atau minusnya yang kurang, baru nanti ketahuan plus atau minusnya yang nyangkut di mana. Itu Mas Sony, setahu saya. Gimana, Kang Sony? Kang. Gimana, Kang? Berarti kalau misalkan posisi remote, ya caranya seperti itu tadi. Kalau misalkan di lokal pun tak ada tegangannya, misalkan di panel lokalnya nggak ada gitu. Nah, kita ngusutnya itu berarti pertama-tama dari kontaknya yang di lokal dulu berarti ya? Atau langsung coba di posisi remote aja gitu. Ceknya apa gimana? Untuk posisi remote, Kang. Soalnya kan kita jalurnya ini remote closing. Jadi nggak ada urusan sama lokal yang tadi kan untuk penerbangan doang nih. Ini remote itu remote dari kayak gitu, remote closing nggak bisa, terus disuruh nyobain di local closing nggak bisa. Nah, maksudnya berarti kita dari mana? Tetap remote closing, Kang. Jadi local closing ini kan nggak boleh emang bukan buat untuk manuver penormalan.
Jadi ini khusus buat pemeliharaan doang. Nyeritain tentang pemeliharaan aja. Enggak dalam kondisi misalkan kita lagi ada emergensi atau apa gitu habis blackout atau gimana enggak gitu tuh ya. Ini dalam posisi padam atau ada pekerjaan gitu. Iya, maksudnya lokal kalau misal mau mengusut itu di remote ini, remote closing. Untuk setengah breaker ya, untuk 1,5 breaker saya belum pernah lihat kontrolnya. Mungkin materi selanjutnya bisa. Betul. Buat materi next ini ya, apa namanya? Presentasi berikutnya ya. Kan kita ngulang lagi nih. Bentar. Gimana? Sorry Kang Sony, hanya itu yang bisa saya jawab. Untuk selengkapnya silahkan ditambahin senior atau teman-teman yang lain. Mungkin mau nambahin sedikit Mas Rika. Terkait sama pertanyaannya Mas Sony tadi tuh, kalau kita lihat di gambar itu, untuk kalau kita close dari lokal sama remote itu justru malah memang terbalik gitu Mas. Jadi kalau di lokal itu malah syaratnya untuk semua DS harus terbuka. Jadi kalau semisal kita mau manuver penormalan, otomatis kita harus lewat remote itu Mas. Karena kalau lewat lokal, nggak bisa karena dia syaratnya harus DS untuk open gitu Mas. Paling gitu aja sih Mas. Oke, thank you Mas Roy. Selamat. Enak. Ada lagi teman-teman? Mau nanya Mas? Siapa nih? Silakan Mas. Selain syarat-syarat yang dijelaskan tadi, apa ada syarat lagi ya untuk close PMT dari lokal maupun remote? Kalau untuk electrical, setahu saya ini doang Mas syarat-syaratnya. Jadi kalau seperti syarat mekanikal, paling kan untuk closing ya biasanya kan pemisah itu di apa namanya kalau di blok mekanik kan kayak nyolokin besi gitu di engkolnya kalau nggak matiin MCB. Mungkin cuman itu doang Mas caranya yang bisa dilakukan. Gimana Mas Nyoman? Apa sampean mau nambahin Mas Nyoman? Siapa tahu mancing dulu. Paling menambahkan sedikit Mas bahwa perlu dicek juga. Aku tuh suaranya putus-putus. Di panel proteksi apabila ada lokal bekerja putus Mas. Seperti hubungan kita Mas. Tes. Yuk, silakan. Gimana? Udah jelas belum? Masih Ya, putus-putus paling Mas. Sepertinya harus di-upgrade Mas. Apanya WiFi ya, paling ya. Putus Mas Nyoman, putus, maaf. Chat Mas, chat. Tes.
Oke. Dikit aja Tahu nyaman. tadi kenapa ngomong. Mas menambahkan, jadi ya menambahkan perlu dicek juga di panel proteksi apakah ada logout yang bekerja, Mas. Jadi ketika CB-nya di Hilang lagi suaranya. Oh Terus- ya, lockout ya, lockout pada panel proteksi ya, berarti nggak boleh harus ada tidak lagi akreditasi proteksi kerja gitu ya, Mas. Sorry Mas Nyoman, putus-putus Mas. Mas nanya Mas. Gimana Mas? Ayo, ada lagi teman-teman? Tanya Mas. Masih jam 11. Tanya Mas Rega atau Mas Roi, Mas Nyoman lah. Bebas yang menjawab. Berarti kalau sesuai gambar wiring itu hanya untuk Hyundai ya? Tadi kan Mas Roi jelasin kalau posisi lokal kan simulasinya untuk pemeliharaan ya. Itu berlaku juga nggak untuk GIS? Kalau di barat kan operasi PMT, closing PMT kan bisa di posisi lokal gitu. Kita manuver dari sisi kan bisa. Roi. Gimana Mas Rega? Izin jawab. Oh, silakan Mas Roi. Kalau untuk tipikal seperti ini kan untuk panel Hyundai ya Mas ya. Jadi kalau tipikal seperti ini tuh mirip kayak di GIS Priok Timur. Priok Timur tuh sama kayak gini juga. Jadi dia kalau PMT itu nggak bisa kita eksekusi saat si DS itu malah masuk. Justru DS itu harus posisi keluar baru kita bisa manuver PMT dari lokal. Terus di GIS Pulau Mas juga. Kalau untuk di GIS Priok Barat itu, kalau dilihat dari tipe wiringnya memang malah agak beda ya Mas Randy. Mungkin memang karena itu fasilitas kayak jadi model panel kontrol gitu. Jadi dia interlock tetap ada, cuma kondisinya dia bisa kalau untuk manuver PMT dari langsung panel LCC, seolah kayak langsung di LCC begitu kan ya Mas? Tapi untuk di GIS Priok Barat, kalau dari segi fungsi malah bisa. Jadi memang berbeda GI, beda tipikal gitu juga sih Mas. Untuk ada GI yang memang bisa untuk khusus maintenance seperti lokal, harus di lokal ini baru bisa untuk maintenance. Untuk syarat DS harus open gitu. Mungkin makanya kalau izin saya mungkin ngasih tips sedikit. Kalau biasanya kalau untuk saat PMT itu nggak bisa close saat kondisi DS masuk kayak di sinilah contohnya di panel Hyundai ini kan kalau kita bisa lihat kan di atasnya remote yang di lokal PMT itu kan ada terminal itu Mas. Terminal berapa itu Mas? Yang kanannya 301 ini. Yang untuk negatif pertama. Yang habis dari panel habis dari switch lokal. Ini kan dari PMT tuh, box PMT yang remote itu. Di atasnya kan ada terminal tuh, bawahnya itu Mas, bawah lagi. 022 ya kalau nggak salah ya. Iya, 022. Di atasnya remote. Nah, itu kan posisinya ada di panel kontrol ya. Jadi yang awalnya kita lihat dulu tuh biasanya di situ dulu. Negatif apakah udah sampai atas atau belum, karena kita posisikan biasanya kalau manuver udah di atas tuh. Biasanya kalau udah negatif udah sampai situ, kita tinggal seperti kayak Mas Rega tadi, tinggal kita ngecek karena di sini banyak interlock, kemungkinan besar kan memang salah di situ. Gimana Mas? Jelas Mas Roi, makasih Mas. Oke Mas. Mas Roy. Masuk Berarti Mas Selamat. di GIS Timur nggak bisa ya kelas dari lokal? Nggak bisa Mas. Kalau kita baca gambar di LCC itu nggak bisa. Justru kalau kita masukin PMT dari lokal dari bawah LCC itu nggak bisa.
Jadi kalau semisal Karena- udah dari atas nggak bisa, kita nggak bisa terus manuver dari bawah PMT gitu. Sama kayak Kalau di kalau Hyundai open, gitu. kalau open bisa ya. Kalau open bisa. Itu karena persyaratannya ada sinkron tuh ya di atas ya. Persyaratan yang nggak bisa close dari bawah itu, Mas. Nah, karena ngelewatin sinkron itu ya. Karena dia malah baca status sama kayak ini nih, Mas, panel Hyundai ini, Mas. Jadi dia malah syaratnya PMT keluar, maaf kok PMT, DS keluar, dia baru ngirim plus kayak gini nih, Mas, baru bisa masuk. Oh iya. Oke. Karena mungkin memang buat maintenance kali ya, jadi memang difungsikan kayak gitu. Dia baca DS open semua baru mau masuk. Oh iya. Kebalikan untuk di panel kontrol gitu, Mas. Ya. Seingat saya nggak pernah ya close dari bawah. Oke, terima kasih Mas Ivan. Sama-sama, Mas. Pelajaran bagus itu sehabis knowledge sharing, teman-teman bisa langsung cek wiring GI-nya masing-masing, gimana syarat close PMT masing-masing GI. Pastinya beda-beda sih wiringnya gimana. Gistet timur ntar kita lihat lagi sama barat sama GI yang lain. Bagus juga tuh. Silakan teman-teman kalau ada yang mau diskusi lagi. Pembahasannya sangat menarik ya. Gimana teman-teman? Bang Sultan, Ya Mas. mungkin lebih bagusnya ya suatu saat dibikin inilah agenda yang tatap muka gitu. Misalnya troubleshooting Praktek ya? PMT. Nah, prakteknya kan kalau ngelihat wiring kan kita nggak tahu fisiknya nih kontaktor ini seperti apa gitu. Bukan cuman ini Mas wiring PMT, tapi kalau di GI itu kan kadang ada anomali tuh muncul annunciator kan, ada indikasi apa. Nah, itu bisa jadi studi kasus tuh. Nah, kita cek ini dari mana muncul errornya, muncul anomalinya. Nah, kita cek satu persatu dari gambar. Nah, dari situ. Kalau kita ngecek jalur keluar masuk PMT kan kita sulit ya, soalnya kan lagi operasi nih. Mending kita cek yang muncul anomali yang ada di GI kita, misalkan udah lama nih. Kadang di GI gitu tuh, kalau operator bilang, ini udah lama muncul nih, cuman nggak tahu kenapa, dibiarin aja kan bertahun-tahun. Nah, coba ntar kita coba troubleshoot. Kalau ada anomali, kita coba cek gambarnya, ini dari mana sih muncul anomali ini. Kita cek wiringnya, udah apa, ini ada negatif, ada positif, gimana gitu. Iya, di GIS Timur nih cocok nih, banyak masalah nih. Ya Bang ya. Bisa nih di GIS Timur nih. Ada beberapa yang muncul di annunciator. Emang rencananya gitu sih Mas. Ntar mau tak bareng-bareng teman-teman. Ya, lihat boleh wiring. tuh. Anomali yang dari dulu mah kadang sinyal palsu juga di Bruk Barat mah perlu diusut bersama tuh, Cak. Ya. Apaan, Cak? Ini juga pelajaran penting nih. Kemarin tuh kan gangguannya di GI mana tuh ya? Danayasa apa Setiabudi tuh, Man ya? Yang gangguannya tuh di panel annunciator. Di panel annunciator itu tuh udah lama terdengar bunyi desis gitu di panel annunciator ya. Ada anomali lagi tuh, tapi dibiarin sama operatornya sejak sampai bertahun-tahun lah. Itu ceritanya Pak Ilman ya. Nanya operator, ini kok ada bunyi nih? Kok iya Pak, udah lama Pak, kata operatornya. Nah, kemarin tuh kejadian diodanya nge-short sehingga DC 1 sama DC yang lain itu kecampur. Jadinya bisa ngerjain tripping coil ya. Tripping coil busbar pula. Jadinya
anomali-anomali gitu tuh mesti ditindaklanjutin segera sama operator GI. Kalau memang belum bisa diselesaikan, langsung ngelapor ke proteksi kalau memang apa gangguannya di proteksi ya. Jadi kalau ada anomali atau gangguan itu kita coba tanganin dulu sama GI. Jadi nggak langsung ada anomali nih langsung hubungin Harpro atau HRGI gitu ya. Tapi kita coba usut dulu, kalau memang nggak bisa baru lapor ke Harpro. Jadi memang kemarin gangguan sampai bus bar yang kerja sampai madamin GI lawan, jadinya hilang beban, trafonya hilang beban. Cuma gara-gara sepele doang, membiarkan anomali yang udah bertahun-tahun ya. Itu sih. Ya jadwalnya semakin cepat semakin baik lah Cak. Kapan gitu. Mungkin minggu depan langsung bisa dimulai. Yo Cak. Bener, mantap nih. Yo. Cak. Bosmu nanyain tuh sinyal palsu di barat yang mana ya? Iya, pertanyaannya yang jelas, tolong dijelaskan. Yang udah lama di barat sinyal palsu DC apa? itu loh bos. Anasiator yang sebelah kiri general itu loh bos. Itu kan nyala dari berbulan-bulan itu ya. Tolong Mas Lufti yang dinas motoin deh, biar saya jadi enak ngomongnya. Kenapa, Cak? Diulang. Gampang saja. Foto anasiator. Yang sebelah kiri, atas. Yang di background itu. Iya bos, Iya bos, benar. Ya itu emang DC-nya barat kan tidak seimbang itu. Itu karena emang rectifier-nya. Emang ada DC ground di situ ya? Ada, cuma nggak solid sih. Tapi celam-celam ya Mas ya? Celam-celamnya itu bisa diatasi nggak Cak Sultan kira-kira? Di timur juga gitu, DC 1. Jadi dia tuh setting rectifier tuh beda-beda ya. Kalau di timur itu settingnya berapa volt gitu. Baru dia muncul alarm setting rectifier ya. Ada yang berapa volt dia baru alarm. Nah, kalau kemarin tak usut sama teman-teman proteksi di di Grosser. Jadi kalau dia DC ground-nya nggak solid, agak sulit ngetrace-nya. Jadi mesti solid ya, kayak negatif to ground misalkan dia tinggal 10 volt atau berapa volt gitu. Tapi kalau masih 30 volt, masih 25 volt, itu sulit nyarinya. Karena mesti berapa Bang di timur? Di sana tuh negatif to ground-nya 25 nggak salah ya. Ya sekitar segitu Mas. Oh, kalau di sini 7540 ya. Udah muncul alarm ya segitu ya? Udah. Itu Cak, untuk fotonya udah tak kirim di grup Cak. Coba diulang lagi Cak. Udah dijelasin sama Bos. Kalau mau share screen juga bisa Cak, itu bisa langsung share screen kayaknya semua partisipan. Enggak, udah terjawab tadi sama Bos sama Mas Sony tadi, Pi. Gerakanmu lambat. Ini tinggal berapa menit, Cahyo? Belum kita ini nih, kuis. Udah jam 11.18. Mintanya belum kuat, mungkin masih. Redel itu kalau nggak salah 70% ya, Bang Sultan, settingannya. Kemarin Pak Oman bilang berapa ya? Pak Oman yang hafal tuh. Iya, saya lupa kayak 70% kalau nggak salah. Udah alarm ya? Ya. Jadi dia udah, gitulah. Kemarin sempat hilang tuh, sekarang muncul lagi. Iya, di timur itu temporer, Bang Sultan. Kayaknya sih dari kerjaan trafo sih. Biasanya itu di MCB itu kotor bisa, di MCB DC itu. DCDB. Kotor, debu, itu bisa juga tuh.
Ya, tapi kalau Timur Lama juga pernah kayak gitu, cuman diinjek arus sudah hilang lagi. Ya, diinjek crosser ya. Pakai grouncer itu. Dulu itu pernah nyampe itu dia ngecek tuh sampai panel trapo gitu. Kalau nggak salah. Mbak masih di situ ya waktu itu ya? Gimana teman-teman? kalau nggak ada lanjut quiz. 2 juta rupiah. Udah siap. ACC cuti. Kunci jawaban kirim aja ke chat. Oh benar. Ininya ya, pinnya ya. Sambil share screen kan bisa itu. Bentar. Biar jawabannya kelihatan juga. Hadiahnya nanti langsung saya serahkan pas ini aja Pak. JOC. Ya. Cek. Iya, silakan. Hadiahnya cuma buat juara 1 ya. Soalnya ini. Ya, nggak apa-apa. 1, 2, 3 dong. Hadiahnya apa, Mas? Hadiah kepulauan ke liburan ke Pulau Seribu ya. Jadi nih. 1.000 terus. Hadiahnya apa? Hadiahnya bosan Pulau Seribu. Hadiahnya ini pantai pribadimu. Kode nih, kode. Cuti. Liburan ke pantai. Pantai Hadiahnya sebelah. aplusan ya. Ya, hadiahnya aplusan. Aplusan jam 7 ya. Hadiahnya cuti. Boleh kalau itu. Saya ikut juga. Aplusan 5 hari. Aduh. Ini nanti soalnya 5 soal materi, 1 soal hiburan ya. Jangan soalnya kayak Cak Rozi. Ada soal liburan juga ya. Keren lah. Kayak soal terakhir Cak Rozi itu. Soal apa itu? Itu tuh babak bonus, soal bonus itu, Cak. Nanti juga Disuruh ngitung orang berapa di foto. Nanya Mbak Ahmad, maaf nih, kemarin saya nggak ada dapat sponsor, juara 1 doang. Nggak ada Roji ya? Game-nya tak copy ya. Tahun. Ya, bisa share screen aja, Pak Rega. Ntar keluar kok. Ya, share screen biar kita tahu jawabannya apa. Bener lagi. Yo kemarin nggak jadi ya, ya. Kata habis Jumatan kuis yo. Hoak lu yo. Oh iya, Cahyo juga belum ya? Katanya ini ya. Oh, double berarti ini ntar. Double ya. Nggak bisa itu. Udah coba yuk, masih belum bisa yuk. Halo. Ya, silakan. Di grup. Kok keluarga besar? Sorry. Bener ya? Iya, benar. Ya bener. Kan biar Cak Pangat ikut Cak Pangat. Share screen aja ya. Share screen aja. Silakan Pak Rega di share screen aja biar kelihatan yang ikut berapa. Nganu aku gak, Kan nggak semuanya masuk. Ada Nyoman, ada Roy masuk. Gitu. Gimana? Nanti jawabannya bukan yang kelihatan ya? Enggak kelihatan. Takut amat jawabnya ketahuan. Cak, bola pingpongnya tunggu, Cak. Mas Lufti, tolong gerakannya tap gitu ya. Jangan lambat-lambatan. Udah kejawab sama Kang Sony sama Bos. Randy. Mana janji Anda? Bentar. Iya. Ini OTG. Ya, siap. Nganu ya. Baik nganu. Ayo ini kata selanjutnya apa nih?
Ini tangan. Kok aku belum bisa masuk? Anda tidak boleh masuk. Fotonya Mas Yang menang screenshot ya. Terus biasa tanya hadiahnya apa iki? Hadiah uang 50 kaca, Mbak. Liburan ke kampung halaman. Ya, tak antar boleh. Tapi lupa halaman berapa ya? Walah. Saha aing. Lord Lutfi. Lu nganu sapa Lord Lutfi sapa, Bos? Saya gak, aku tak ganti jeneng gak. Oh iya sih. Harusnya pakai nomor KTP aja nih biar benar nih. Ajakin Pak Oman tuh. Jangan Mas nanti. Lofty. Lofty. Bisa kita. Ayo 7 orang dong nih. 11.30 mulai ya. Mana yang lain? Jadi banyak kok yang join kok. Nomor KTP ini sopo ini? Ayo silakan buat pinjol-pinjol nih nomor KTP-nya cat nih. Bahaya loh, ini masuk YouTube kok ini. Ntar diambil sama orang. Iya, enggak tahu. Jangan nomor KTP itu, aduh bahaya, oi. Mending nomor rekening aja lah. Nomor rekening tuh. Ini doang nih. 8. Ajib belum masuk nih. Kita tunggu dulu Pak Oman selaku MULTG Pulau Gadung. 11.20 ya mulai. Oh meneh. Cak, tolong jangan di depan kipas angin, Cak. Bapak kok tahu ya? Ya siap. Masih Gak ada pakai AC AC. ya? Gak ada AC ya? Marah. Saya nggak mau sombong Mas, orangnya Mas. Oh Mas. Oke nih, 8 orang doang. Ya. Mulai ya. Iki apa iki? Rek, Betul. siapa nih? Settingan salah we. Kelihatan itu. Soalnya nggak ada ini. Ini psikotes lagi. Stop. Tuh, question and answer the on. And Lihat quiz. nih, Ajis. Kanan bawah. Kanan bawah. Oh, NG. Aduh. Tak tebak terus jauh wanita ya. Close. Edit. Oh, jadi. Psikotes ini ya? Aduh, saya tadi hijau pokoknya. Saya suka yang ketahuan blue. dong. Oh, ketahuan.
Gara-gara Cak Rosi. Yo angel aku digogowo. Astagfirullah. Sorry, teman-temanku. Sorry, teman-teman. Oke, so question ya? Wah, Ya, nomor satu udah udah. ketahuan jawabannya nih. Apa lagi? Jawabannya udah tahu tapi Oke, saya tadi udah saya screenshot. apalagi boys Tolong itu tuh ya, dibuka. on itu tuh. Tolong dibuka grup ya, udah saya share tuh jawabannya tadi. Tak share screen aja nih, bentar gimana caranya. Ini tak ya? Yang lain off kan? Halo? Nah, itu udah betul tuh. Ini doang ya? Ya. Ya, betul betul. Ya, jawabannya Oke. ketahuan deh. Mulai. Jangan lagi. Nomor 1 apa jawabannya, Cak? C. C. Oh tak, gue tak nanti ya. Tiga 305 4 5. Tulus. Kata juara. Ini Lofi itu lagi sering. Kok ada Tulus di situ? Emang dia ikut Zoom Tulus? Oh ikut ya. Udah nih, 7 doang ya tadi ya? Tunggu sebentar lagi lah. Ini pesertanya ada 11. Ini Inta. Suker. Waker semongko nih. 2 menit, boy. Iya, nonton. Angel, wes, angel. Iya. Jangan lupa subscribe Jargi Priuk, like, komen, teman-teman. Cakep. Tolong cepat siap. Gak? Gamenya mana, Yuk. Gak? Oh, Ayo kita mulai. ayo bos. Ayo. Siapa sih? Nah, harus kelihatan dulu dong. 305. Roy harus di ballot ini harusnya nih. Roy Mas Nyoman gitu. Jangan gitulah. Aku udah ikut John dari awal ya. Snacknya silakan diremes di kantin UPT. Wes iki. Kok saya urung? Let's go. Ayolah. Guru azan nih, udah setengah 12. Ini nih. Ayo loh ya. Usai jilid. Ayo mulai, ya. Itu Roy gimana? Udah mau azan. Tunggu. Udah tinggal. Gak peduli. Bentar, Udah. Tungguin. Oh, kok running off time? 10 menit lagi. Belum. Oh iya, buruan. Ayo, Udah sih, tinggal lambat lagi, 10 menit lagi. Yuk. Langsung next. Oh, siap. Jangan dulu. Gampang ya. Tapi tanganmu kurang cepat, teman-teman.
Suwan itu 10 detik ya action tenan. Sorry. 5 detik dong. Anjir. Suwan silah jawab. Ujian by number 1. Aduh, internetku, Bos. Salah. Ini habis ini ya benar atau salah ya, tinggal dicermati pertanyaan. Pak Oman ikut loh ini. Terakhir ya. Aye. Wih, Lofty siapa sih Lofty? Aku juga. Sumpah. Pertanyaan apa itu? Dora mudeng. Wih, dia ini Inka. Top 5. Lumayan. Wah, Pak Oman. Apa tuh? Loftea. Lofty siapa nih? Bos, screenshot Bos. Loftea. Wih, Pak Oman, wih, juara 2, wih. Buset. Ini beneran Pak Oman apa bukan nih? Sembarangan nih. Oh, iya paling itu. Ini masuk YouTube ini. Sampai juara 3. Kamu ikut tuh. Oke. Masuk YouTube ini Roy. Ini nama lu Roy, Pak Oman. Bukan aku. Aku Lofty. Apaan Lofty sopo, Cuk? Itu Pak Oman siapa tuh? Parah tuh, Rock itu. Ya, Mas Ivan tuh mewakili Pak Oman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join atau Terima kasih Rega. Makasih Rega. Mantap. Untuk minggu depan siapa nih? Untuk minggu depan siapa? Materinya Bang Sony. Untuk katornya Rega. Bawa materi apa, Son? Nggak ada Sony. Nggak ada kelihatannya. Udah lockout lah. Oke. Mas Cahyo kuisnya ya Mas Cahyo ya. Silakan Jangan lupa ya. Yuk, sebelum Ya udah, baik kita akhiri aja untuk knowledge sharing hari ini. Terima kasih untuk materinya dan tambahan-tambahan dari para senior. Sama Mas Cahyo, terima kasih atas sudah dimoderatori. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Siap. Terima kasih Mas Reka. Terima kasih Reka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wayai. Mas.